Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa kembali kawan-kawan dengan Baihaqi Channel. Channel ini akan selalu membahas soal-soal tryout P3K Kemenak, SKP Kemenak, maupun soal-soal yang berkaitan dengan P3K ataupun soal-soal yang berkaitan dengan PPK Kemenak. Baik teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini ataupun baru tahu channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar apa? Tidak ketinggalan dengan konten-konten maupun soal-soal terbaru dari Baihaqi Channel. Baik kawan-kawan, kita langsung saja ke latihan soal. Kita harus mempersiapkan secara dini ya. Karena apa? Untuk menghadapi tes CASN, semoga nanti ya kita diberikan kelulusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kita langsung ke pembahasan 10 soal latihan dan jawaban akidah akhlak materi tasawuf. Kita lanjut ke soal yang pertama. Secara etimologis, kata sufi antara lain berasal dari kata dasar sofa yang berarti A. kain wol, B. baris dalam sholat, C. beranda masjid, D. kemurnian, dan E. sederhana. Untuk jawaban yang tepat nomor 1 adalah jawaban D. Pembahasan suatu teori etimologis yang lain menyatakan bahwa akar kata dari sufi adalah sofa yang berarti kemurnian. Hal ini menaruh penekanan pada sufisme, pada kemurnian hati dan jiwa. Kita lanjut soal nomor 2. Cakupan makna yang terkandung dalam tasawuf sangat luas kalau kita pahami secara utuh. Tasawuf selain berorientasi moral, namun tujuan akhir tasawuf adalah A. hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. B. mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. C. menegakkan kebenaran dan keadilan. D. mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Dan E. hubungan yang harmonis antara manusia dengan makhluknya. Untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah A. Cakupan makna yang terkandung dalam tasawuf sangat luas. Tasawuf selain berorientasi kepada moral, namun tujuan akhir tasawuf adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut soal nomor 3. Secara istilah, salah satu definisi tasawuf adalah mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan sifat yang rendah. Definisi ini menurut titik-titik A. Ibnu Khaldun, B. Junaid al-Baghdadi, C. Imam Khusyairi, D. Ahmad Zarruq, dan E. Imam al-Ghazali. Untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah B. Tasawuf adalah mengambil sifat mulia dan meninggalkan sifat rendah. Definisi ini menurut Imam Junaid yang berasal dari Baghdad. Kita lanjut soal nomor 4. Alat yang dapat digunakan manusia menuju pencerahan batin untuk mengenal Tuhan adalah A. panca indera, B. akal pikiran, C. tingkah laku, D. insting, dan E. hati. Untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah B. akal pikiran. Tahapan manusia menuju pencerahan batin dalam tasawuf adalah akal pikiran. Nomor 5. Berikut ini merupakan sumber-sumber ajaran tasawuf kecuali A. Allah,
dan Al-Quran, B. Sahabat, C. Qiyas ulama, D. Rasul, dan E. Ijma' sufi. Untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah E. Ijma' sufi atau kesepakatan sufi adalah bukan merupakan sumber-sumber ajaran tasawuf. Kita lanjut soal nomor 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat di atas merupakan salah satu ayat yang berkaitan dengan A. Dasar tasawuf, B. Sumber tasawuf, C. Pengertian tasawuf, D. Esensi tasawuf, dan E. Tujuan tasawuf. Untuk jawaban yang tepat nomor 6 adalah A, yaitu adalah dasar tasawuf. Dasarnya dari surat apa? Quran surat As-Sajdah ayat 16, artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-Nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Kita lanjut soal nomor 7. Perilaku tasawuf yang pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut, kecuali A. Berkalwat di Gua Hiro, B. Pengalaman kebenaran mimpi Rasulullah, C. Pengalaman Isra Mi'raj, D. Hidup sederhana, dan E. Menjauhi dunia secara total. Untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah E. Menjauhi dunia secara total. Kita lanjut soal nomor 8. Tasawuf akidah merupakan tasawuf yang menekankan pada masalah-masalah metafisis yang bukan termasuk masalah metafisis adalah A. Malaikat, B. Bakteri, C. Alam barzah, D. Surga, dan E. Neraka. Untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah B. Cukup jelas, yang bukan masalah metafisis tasawuf adalah bakteri. Kita lanjut soal nomor 9. Contoh integrasi nilai-nilai tasawuf ke dalam akhlak di dunia modern adalah sebagai berikut, kecuali A. Sholat dengan khusyuk, B. Waro' dalam mencari rezeki, C. Bisnis dengan amanah, D. Menjauhkan diri dari keramaian dunia, dan E. Zuhud dalam harta. Untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah E. Integrasi nilai-nilai tasawuf ke dalam akhlak di dunia modern adalah kecuali zuhud dalam harta. Kita lanjut soal nomor 10. Memohon atas segala dosa dan kesalahan disertai janji yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa disebut A. Kefakiran, B. Taubah, C. Ikhlas, D. Ridho, dan E. Syukur. Cukup jelas? Jawabannya adalah B. Taubah atau taubat adalah kembali kepada Allah dengan memohon ampun dari segala salah atau dosa, kemudian melaksanakan apa yang dicintainya, yang diperintahnya, dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, itulah 10 soal latihan dan jawaban akidah akhlak materi tasawuf. Sudah kita bahas
mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan tunggu soal berikutnya dari kami. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas sebelum jauh-jauh hari bermanfaat bagi kita semua, dan sebagai ikhtiar kita semoga kita diberikan kelulusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan nanti bisa disambung di lain hari ya, di lain waktu. Saya akhiri, azallahu wa ikum wa fa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.